Mungkin karena kelakuannya saat diundang ke IKN kemarin yang membuat Anies dibanjiri kecaman netizen dan membuat hasil surveinya makin melorot, Anies terpaksa menjilat ludah pendukungnya sendiri dengan ambil peluang nonton MotoGP dan mengeksposnya. Ya, kenapa disebut menjilat ludah pendukungnya? Karena sebelumnya Kadrun lebih banyak sumpah serapahnya kalau menyangkut MotoGP. Seolah mereka mendoakan kegagalan penyelenggaraan ajang paling bergengsi lomba balap motor dunia itu. Dan untungnya doa Kadrun nggak dikabulkan. Ya, mungkin lantaran nggak yakin gelaran Formula E yang ruwet dan ribet itu bakal sukses, sehingga Anies merasa perlu memanfaatkan event MotoGP yang memang dikenal menjadi sorotan jutaan pasang mata itu. Anies datang tanpa kabar sebelumnya dan disambut di lokasi acara oleh mungkin relawannya ya. Saya yakin persiapannya juga buru-buru. Sehingga sudah dengan relawannya pun masih terlihat biasa banget crowd-nya yang dihasilkan. Kalau dibanding gaungnya di sosial media yang jadi gorengan empuk buzzer Kadrun alias Badrun hingga hari ini. Di sosial media, tim buzzer Kadrun sibuk membranding pola tingkah Anies di Mandalika yang jauh lebih banyak foto di tribun daripada misalnya bertemu dengan pejabat atau VIP lainnya. Bahkan Anies masuk ke area penonton tidak melalui tribun VIP, tapi lewat lorong waktu. Bukan lorong waktu. Lewat lorong penonton reguler. Menurut pendukungnya, Anies sedang menjadi rakyat biasa. Kalau tujuannya mau selfie banyak orang, ya memang tim sesnya Anies ini sudah benar. Cari yang banyak orang nggak kenal Anies, cuma kenal muka, ya kan? Ya pasti banyak yang mau foto, entah itu settingan atau memang masyarakat yang pengen iseng foto, pasti ada. Kalau masuk lewat VIP, selain juga harus ada izin akses tertentu, kemungkinan sangat kecil orang mau foto-foto sambil berkerumun. Kalau mau settingan juga, biayanya agak mahal. Ya, Kadrun pun menjadi bingung sendiri. Awalnya narasi bahwa MotoGP Mandalika sepi penonton mereka gaungkan. Dari sejak Sabtu pagi sampai Minggu pagi, ya jelas saja sepi. Kan sesi free practice atau latihan bebas, kemudian sesi kualifikasi. Nggak semua penonton kan beli tiket untuk kedua sesi itu kan. Tapi saat sesi balap utama, yaitu pada hari Minggunya, full. Bahkan tercatat di layar MotoGP itu 62.000 lebih penonton hadir di sirkuit. Terlanjur Kadrun membuat narasi sepi, nggak taunya Anies ikut nonton. Bubar deh settingan Kadrun yang mau mendowngrade MotoGP Mandalika. Karena mereka sebenarnya tahu bahwa ajang balap kemarin itu laris manis. Tetapi tujuan Kadrun itu memang mau mengkerdilkan kesuksesan penyelenggaraan ajang balap motor tahunan itu. Lantas isu pun rame. Isu pun diubah sedemikian rupa bahwa MotoGP Mandalika rame. Rame banget. Itu karena Anies datang. Itu kan menurut Kadrun begitu. Jadi dua kubu Kadrun sendiri bingung. Kubu Panci, sebut saja kubu Panci ya. Dengan kubu Anies. Ini dua-duanya kubu Kadrun. Yang satu mau mendowngrade Jokowi, yang satu mau naikin Anies. Tapi temanya berlawanan. Satu bilang sepi, satu lagi bilang sesuai kondisi, yaitu memang full. Kadrun. Lain kali kalau mau nyinyir, itu janjian dulu. Ya, lepas dari ulah Anies, ada beberapa babak yang membuat Kadrun kelojotan. Melihat fakta-fakta betapa MotoGP kemarin adalah anugerah Tuhan yang maha kuasa melalui tangan dingin Presiden Jokowi. Untuk kita bangsa Indonesia. Apa aja yang bikin Kadrun mendadak impoten, kita kupas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM. Tarik Bambang Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat!
Yo, Sobat Oposan seantero Indonesia. Hari ini luar biasa ya, karena sosial media masih dipenuhi dengan perayaan kesuksesan penyelenggaraan MotoGP. Semua merayakan selesainya kegiatan balap motor yang menyedot perhatian ratusan juta pasang mata itu. Dari anak-anak sampai orang tua, dari remaja sampai opa-opa, dari pejabat sampai mahasiswa, dari ibu-ibu menteri sampai rakyat jelata. Semua bicara beberapa keunikan pergelaran MotoGP yang menggembirakan, menyenangkan, membanggakan, bahkan mengharukan. Semua senang dengan gelaran MotoGP kemarin, kecuali Kadrun pastinya. Oh iya, saya mencatat beberapa yang membuat Kadrun panik. Tapi kita yang waras bangga. Misalnya ini. Yang pertama adalah kondisi sirkuit. Sempat dikeluhkan pembalap ketika sesi uji coba. Saat itu Kadrun senengnya bukan ke Palang. Celaan mereka arahkan tentang kualitas aspal sampai soal perlengkapan balapan. Panitia santai. Biasa kalau lintasan belum sempurna ini kan lintasan baru. Dan memang itulah gunanya sesi uji coba. Dalam hitungan hari, lintasan beres jadi tambah cakep. Aspal berkualitas sesuai standar sirkuit MotoGP. Dan kita senang Kadrun kejang-kejang. Yang kedua adalah ketika sesi latihan bebas. Pembalap Marc Marquez terjatuh. Lagi-lagi Kadrun pesta pora. Ini kan bangsat. Ada pembalap jatuh mereka seneng. Mereka tambah ngaco ketika Marc dinyatakan tidak dapat ikut turun berlaga di hari Minggu. Karena alasan cedera ringan. Dan Kadrun tambah gegap gembita, mereka bersorak. Ada yang bilang itu karena azab. Ada yang teriak itu karena Marc kafir. Ada yang membuli bahwa sirkuit tidak diberkahi. Ya, Kadrun ini gayanya persis orang dalam ya. Mereka nggak pada belajar. Bahwa mereka selalu tertawa terburu-buru. Dan endingnya mereka selalu nangis melulu. Yang berikutnya adalah ketika Sabtu dan Minggu pagi bangku penonton tidak penuh. Nah, ini gorengan yang paling empuk. Kadrun menilai MotoGP sepi penonton. Foto-foto kursi yang sebagian memang kosong saat sesi latihan dan kualifikasi beredar. Jadi bahan Kadrun menilai bahwa MotoGP sepi. Hello, itu kan karena race atau balapan utamanya belum mulai, Bambang. Inilah kalau dibalut kebencian. Mata merem, kuping aja yang dilebarin. Baru dengar selintas, langsung diucap keras-keras. Udah keras bicaranya, salah lagi. Yang kuat adalah ketika menjelang race. Menjelang balapan, penonton penuh. Hujan. Ya, Kadrun gak putus asa membuli apa yang mereka tonton dari media sosial. Ya karena memang mereka kebanyakan Kadrun memang tidak berniat ke Mandalika. Mereka sudah dandan sejak kemarin itu hanya akan ke balapan Formula E. Jadi info langsung dari lapangan ketika MotoGP berlangsung, ya mereka itu cukup kopas dari status temen, kenalan, atau sohib mereka yang ada di sana. Kadrun mana mau modal. Yang ada mereka itu dimodal. Ketika hari H, balapan utama, hujan deras mengguyur. Bahkan petir menyambar. Kadrun tertawa lebar. Lebar sekali dia ketawa. Dalam hati mereka berucap. Rasakan kalian, wahai para pecinta olahraga bid'ah. Hujan deras ini akan membuat kalian tidak bisa bertanding. Ketahuilah, balapan tidak menggunakan onta adalah sebuah perbuatan yang dilaknat. Semoga hujan hari ini tidak akan pernah berhenti. Nah, itu kata Kadrun dalam hati. Tapi ternyata sumpah serapah dalam hati Kadrun itu didengar oleh panitia. Lantas panitia menjawab dalam hati juga. Kadrun, kalian tahu apa soal daerah kami? Kalian paham apa soal kekayaan budaya dan kreativitas bangsa kami? Kami punya Mak Rara, seseorang dari kerajaan air. Dia adalah avatar yang terampil mengendalikan air, khususnya air hujan.
Bahkan kalau Kadrun mau, dia juga bisa mengendalikan air matamu. Demikian kira-kira jawaban dalam hati dari panitia MotoGP. Dan benar, di tengah guyuran hujan ada sosok wanita bernama Rara Istiani Wulandari atau biasa disapa Mbak Rara, yang seketika menjadi tenar di Indonesia dan menjadi perbincangan global. Mbak Rara muncul sebagai pawang hujan di MotoGP Mandalika. Sosok wanita berusia 39 tahun ini muncul di kamera saat ia sedang menjadi pawang hujan. Ia berjalan di bawah guyuran hujan di tengah lintasan sirkuit Mandalika sambil membawa benda seperti mangkok dan sebuah adukan seperti jerami yang diikat. Mbak Rara menjadi viral luar biasa. Ritualnya sendiri sudah menghebohkan acara MotoGP itu. Penonton sambil menunggu balapan dimulai tapi ditunda karena hujan seperti mendapat hiburan bonus yang menyenangkan. Tepuk tangan riuh atas kehadiran Mbak Rara. Sama bangganya ketika Pak Presiden Jokowi juga ikut hadir menyemangati seluruh panitia, official, peserta, dan seluruh penonton. Dan ajaibnya, beberapa saat Mbak Rara ini melakukan ritual, mendadak hujan perlahan menipis. Deras berubah menjadi rintik, rintik menipis menjadi gerimis kecil, lalu perlahan air hujan surut. Inilah kasih sayang Tuhan bagi Indonesia. Terlepas dari ritual dan atau upaya rekayasa hujan rekan-rekan BMKG, faktanya hujan berhenti dan balapan dimulai. Penonton memberikan aplaus yang menggelegar. Lantas suara raungan dari knalpot motor-motor 1000 cc melibas 20 kali putaran sirkuit Pertamina Mandalika dimulai. Penonton menikmati. Kadrun pengen mati. Tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Oh iya, kita simak beberapa komentar video ya dari Sobat Oposan berikut ini. Kerja Pak Jokowi luar biasa banget deh. Terima kasih Pak Jokowi telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih, dan tahun depan pasti ada MotoGP lagi dan tahun ini akan ada WSBK lagi. Dan itu merupakan buah karya jerih payah kita semua. Meskipun kita nggak langsung ke sana sih, doa kita juga nyampe dong ya. Kecuali buat para kadrun mungkin nggak bakalan pernah bisa dipuaskan. Buat segala komentar nyinyir, ingat ya, sirik itu tanda nggak mampu. Kami sebagai warga Lombok tentunya sangat terharu dan bangga ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh para pihak yang terlibat atas kesuksesan gelaran MotoGP. Pergelaran ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika sukses mengharumkan Indonesia di kancah global. Presiden Jokowi membuktikan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event kelas dunia. Dan kebanggaan ini tentunya dirasakan oleh seluruh warga Indonesia, kecuali kadrun. Ya, luar biasa ya. Komentar kawan-kawan cukup kritis, menghibur, dan juga ada juga yang membingungkan. Senang rasanya kalau mulai banyak Sobat Oposan yang berani menyuarakan isi hati. Baik tentang NKRI, tentang kerukunan, atau tentang kelucuan di sekitar kita. Ini gerakan yang layak kita mulai. Bersuara demi NKRI untuk semua. Bersuara demi kebinekaan yang tetap terjaga. Dan bersuara untuk tetap tegaknya merah putih. Jangan mau kalau disuruh jadi pengasong faham-faham yang tidak jelas maksudnya. Kita sudah punya Pancasila dan sudah berbhinneka tunggal ika. Jangan sampai kayak mbak-mbak ya, yang tadi pagi menabrakkan diri ke Polres. Kalau teman-teman mau ya komentar seperti tadi tuh yang di video itu, silahkan gabung di Telegramnya Penonton Setia kanal 2045 TV. Yang linknya ada di bawah ini ya, atau cari keterangan di video-video saya terdahulu. Berkumpul bareng kita ya di grup Telegram ini untuk diskusi, sharing, bagaimana menjaga Indonesia dari intoleranisme, bener kan? Atau dari radikalisme, atau dari terorisme, dan bahkan tentu saja dari kadrunisme. Nah, publik kemudian bertanya soal Formula E itu biayanya separuh dari biaya pembangunan dan penyelenggaraan MotoGP loh. Jadi saya ulang, Formula E itu biayanya itu separuh dari kegiatan MotoGP kemarin. Apa kabar ya? Infonya sih sudah 80% progres pembangunan jalanan sirkuitnya ya. Memang tidak sebesar Mandalika, ya cuma segitu-gitu aja sih.
Tapi Anies kemarin di Mandalika itu cukup seneng loh. Minimal bisa feeding buzzer balik kota dengan foto-foto nggak jelas dan juga video ya. Dan juga bisa mempromosikan Formula E dan wisata Kepulauan Seribu. Wah, ini momen curi-curi momen nih namanya. Momen curi-curi momen. Dan biayanya kan nggak mahal ya. Tapi dapat momentum nebengnya itu. Wah nabut, mana mau rugi dia. Banyak masukan untuk Formula E. Setelah melihat perhelatan MotoGP, beberapa masyarakat DKI khawatir kalau di hari H penyelenggaraan Formula E bagaimana kalau hujan deras? Mau pakai jasa Mbak Rara? Nggak mungkin, malu. Lagian faktor utama di Jakarta itu sebenarnya bukan cuma hujannya, tapi juga banjirnya. Apakah perlu sewa pawang banjir? MotoGP adalah langkah panjang dari Presiden Jokowi dalam rangka mengangkat martabat bangsa Indonesia. Banyak hal bisa kita petik dari sukses besarnya penyelenggaraan MotoGP ini. Yang pertama adalah bahwa Presiden Jokowi mencontohkan betapa kerja keras itu tidak boleh merasa terganggu dengan celoteh tidak produktif siapapun. Kritik diterima, masukan ditambung, yang baik kita gunakan, yang nyinyir kita blokir saja. Betapa kita diberi contoh arti rendah hati yang nyata dari sosok yang bernama Mbak Rara. Keahliannya, apapun namanya, faktanya, kemarin kita melihat seolah-olah Mbak Rara adalah pahlawan bagi semua yang berlomba dalam balapan MotoGP kemarin. Betapa ia seorang profesional, tanpa banyak kata, tanpa banyak drama. Ia melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Tidak ada kesombongan dari orang ini. Tidak ada yang mengklaim bahwa dialah satu-satunya yang bisa menghentikan hujan. Dia dengan santai bilang bahwa ia juga bekerja sama dengan BMKG. Wanita ini memberi tauladan kepada Kadrun. Jangan banyak bacotan. Yang ketiga tentunya kritik banyak ya, masukan juga banyak. Tapi kritik bukan berarti kemudian menutup mata terhadap sukses gelaran MotoGP ini. Kita juga mesti mengapresiasi kerja keras dari banyak pihak. Ada marshal, tenaga medis, ya, ada juga pihak keamanan, kepolisian, petugas kebersihan, dan tentu saja penonton yang setia sampai akhir. Isu soal tidak ada dampak ekonomi yang dihembuskan Kadrun pembenci juga hanya hoax yang memang biasa Kadrun buat. Hotel di Lombok itu penuh banget loh. Tingkat okupansi naik drastis. Sewa mobil laris. Tempat makan rame. Yang jualan di festival itu juga laris. Perekonomian Lombok naik mendadak. Sama seperti emosi Kadrun, naik melulu. Penontonnya juga happy, ridernya juga happy, Dorna happy. Masyarakat Lombok yang punya bisnis hospitality juga kebanjiran rezeki. Happy juga mereka. Bukan euforia berlebihan, karena kerja keras untuk maintenance Mandalika memang dimulai dari sekarang. Maju terus Indonesia. Abaikan Kadrun dan kawan-kawannya. Yang waras jauh lebih banyak, yang peduli tentang Indonesia maju juga makin membludak. Kadrun jangan dikasih hati. Dikasih konten begini saja, dia sudah sakit hati. Terima kasih sudah bersama saya di Oposisi 69 FM. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo